Sobat BPN yang Muda dan Energi, pada kesempatan ini kita kedatangan Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Di hadapan saya sudah ada Pak Heru Setiawan. Halo Pak Heru, gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik juga Pak. Harus tetap semangat Pak ya. Semangat. Harus tetap semangat dan sehat walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Nah, beliau ini bisa dikatakan tempat mengadu atau tempat curhat masalah pertanahan di Kota Pekalongan, khususnya untuk pengaduan. Betul begitu Pak Heru? Iya Mbak, bisa dikatakan begitu. Karena di seksi kita sebenarnya lebih ke tupoksi ya. Karena di seksi kita itu selaku seksi pengendalian penanganan sengketa itu tempat orang mengadu terkait permasalahan-permasalahan pertanahan, baik itu secara langsung maupun lewat medsos. Kita ada WA, ada Halo Kepala Kantor, ada Instagram. Nah, biasanya di situ mereka mencurahkan isi hatinya terkait isi hati. Tanahnya gitu, Mbak Pak. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, mungkin terkadang di luar sana masih ada banyak yang belum tahu apa sih perbedaan antara konflik sengketa dengan perkara. Bisa dijelaskan Pak Heru? Oh iya Mbak, baik Mbak, ini cukup menarik kayaknya terkait sengketa, konflik pertanahan. Apa sih itu artinya? Nah, mungkin dari kita masyarakat juga mungkin pahamnya bahwa itu satu arti. Sebenarnya kalau kita menyusun ke Permen ATM BPN nomor 21 tahun 2020 itu beda artinya. Sengketa itu berkaitan dengan perselisihan pertanahan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau orang dengan instansi pemerintah, dan ini sebenarnya tidak mempunyai dampak luas. Berbeda ketika itu konflik sama perselisihan pertanahan juga, tapi itu cenderung menimbulkan akibat yang meluas gitu. Contohnya mungkin ada di berita-berita itu ada perseteruan antara kelompok adat atau kelompok orang, dan ini mempunyai dampak luas, baik dampak keamanan, ketertiban, mungkin kalau lebih luas itu ke politik dan sebagainya, itu terkait konflik. Kalau perkara itu sama, cuma penanganan dan penyelesaiannya ini melalui jalur ini pengadilan. Contohnya kalau ada sengketa perorangan terus dibawa ke pengadilan, itu namanya perkara gitu. Gitu. Jadi jelas berbeda Pak ya antara konflik dengan tadi sengketa. Iya gitu. Mungkin kalau biasanya untuk masalah pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan itu biasanya tentang apa aja Pak kasusnya? Bermacam-macam sih sebenarnya. Sebenarnya dari pengaduan itu, apalagi kita ini sedang membangun zona integritas. Zona integritas, ya Pak. Nah, alhamdulillah di seksi kita itu diberi amanah di zona integritas itu dalam Pokja pengawasan. Nah, salah satu Pokja pengawasan ini mengawasi terkait aduan. Nah, aduan itu kan bermacam-macam. Ada yang pengaduan bersifatnya teknis pelayanan dan teknis kasus. Nah, itu Mbak Gadis. Dan biasanya ini kalau yang kasus akan kita tangani sesuai SOP. Gitu Pak. Kemudian nih Pak, untuk prosedur, adakah syarat atau prosedur khusus atau juga bisa dengan SOP Pak tentunya untuk pengaduan tersebut Pak? Tentunya ada Mbak, karena ketika kita bicara pelayanan publik, tentunya kita tidak lepas dari namanya SOP standar. Ketika orang mengadu, itu kan biasanya kapan ditangani, selesainya kapan, terus hasilnya itu terkait pengaduan. Nah, terus adakah di kantor pertanahan? Ada, karena kalau kita monggo atau siapa masyarakat datang aja, kalau ada pengaduan datang langsung ke kita, ke BPN. Baiknya itu langsung tanpa ini Mbak, sebenarnya tanpa melewati media sosial, itu biasanya lebih terarah kan gitu. Terus apa prosedurnya? Ketika datang monggo sambil membawa surat aduan. Kalau belum ada surat aduan, biasanya dari kita itu meminta tertulis. Nah, kalau belum siap, udah kita siapkan sebenarnya seperangkat komputer, termasuk kalau KTP-nya identitasnya belum difotokopi, bisa difotokopi, bisa langsung di kantor pertanahan. Jadi ketika mengadu itu bisa langsung di ini. Kenapa itu kita perlu ada identitas diri? Itu Mbak Gadis, biar istilahnya tidak ada dusta di antara kita dalam menyelesaikan. Tidak ada dusta di antara kita, seperti judul lagu Pak ya. Karena mungkin kalau di lewat medsos tidak ada identitas, nah biasanya kan mengarah ke hoax. Nah, kita juga tidak mau aduan itu kayak gitu. Nanti kan tidak ketika aduan itu hoax kan mau kita tindak lanjuti hoax, atau kita tidak lanjuti salah kan gitu. Makanya kita di BPN dalam bangun solidaritas di zona di Pokja pengawasan ini kita sudah membuat ini sebenarnya Mbak,
SOP-nya SOP. alur pemasaraknya. Bagaimana itu Pak alurnya? Iya, kalau teknis orang datang terus kita tanya ada apa, keluhannya apa. Kalau itu teknis biasanya langsung kita tangani pada hari itu juga. Pada hari itu juga. Pada hari itu juga teknis kita emang kalau teknis biasanya langsung dan bisa dapat penyelesaian. Nah, kecuali kalau itu kasus. Nah, kasus ini memang perlu penanganan sebagaimana pasal 6 Permen ATRB nomor 21 tahun 2010. Di situ ada apa, Mbak? Ada kajian gelar awal, ada pemeriksaan lapangan, ada ekspor sampai gelar akhir. Nah, selain itu juga kita sebenarnya setiap kasus itu kita arahkan ke win-win solution, Mbak Gadis. Nah, apa itu Pak? Nah, win-win solution ini bentuknya dalam bentuk mediasi. Mediasi. Iya, mediasi. Nah, bagaimana kalau mediasi itu kan dalam penyelesaiannya itu adanya menang dan menang. Pengadu yang menang, yang teradu juga menang, gitu. Karena di situ ada jalan perdamaian, gitu, gitu Pak. Iya. Jadi untuk pengaduan yang masuk di kantor pertanahan Kota Pekalongan itu juga terlebih dahulu disortir dulu Pak ya. Betul, iya. Gitu. Kemudian Pak, yang mau saya tanyakan kira-kira Pak untuk pengaduan yang masuk di kantor pertanahan Kota Pekalongan itu rata-rata berapa lama Pak untuk penyelesaiannya? Tadi sudah kita sebutkan kalau itu teknis bisa saat hari itu juga selesai gitu. Teknis itu kan biasanya ada pengaduan mungkin pelayanan atau mungkin apa batas, gitu bisa diselesaikan saat itu juga. Berbeda ketika dengan itu kasus. Nah, kasus ini itu karena selain pasal 6 tadi itu ada banyak progres di situ dari kajian sampai gelar akhir itu kan bukan proses. Nah, ini yang memerlukan waktu yang agak lama dan kami harapkan dari pengadu dan teradu juga sabar. Nah, kecuali kalau ketika itu di dalam mediasi itu yang tadi win-win solution itu terjadi perdamaian, nah itu lebih cepat. Makanya kita harapkan semua kasus perangan itu kalau bisa udahlah cukup di kantor pertanahan dengan mediasi. Damai juga Pak ya. Gitu. Kalau jadi, untuk gini, keluar kantor pengadu tersenyum, yang teradu juga tersenyum. Kita harapkan gitu. Iya Pak ya. Kalau untuk Pak Heru sendiri Pak, selama Bapak bertugas di kantor pertanahan Kota Pekalongan, adakah kasus atau pengaduan Pak yang mungkin kira-kira bisa dijadikan pembelajaran atau informasi buat ini teman-teman sobat ATR BPN Pak? Gimana? Iya emang ya. Makanya ada beberapa pengalaman dari guru yang baik yang dalam pembelajaran yang terbaik. Artinya apa? Dalam kasus peranan ini sebenarnya banyak pelajaran yang kita ambil, baik itu yang pemilik tanah atau kita sebagai insan pertanahan yang mengurusi pertanahan itu juga banyak mengambil pelajaran dari situ. Kalau untuk masyarakat atau milik tanah ya pembelajarannya itu ya ketika itu udah dapat hak jangan lupa dengan kewajibannya. Kewajibannya apa selaku pemilik tanah ya itu tadi Mbak, pemasangan tanda batas, terus merawatnya, jangan sampai hilang tidak diganti dipasang lagi. Terus selain itu yang tidak kalah penting menguasai fisiknya. Menguasai fisik bisa menggunakan memanfaatkan. Nah, ini yang kadang setelah membeli tanah punya sertifikat sudah ditinggal, apalagi ketika domisilinya tidak berada di tempat tanah itu, kadang udah dibiarkan. Nah, ini yang sebenarnya muncul bibit-bibit permasalahan kasus tanah ini ya dari situ sebenarnya. Mungkin itu Mbak yang kasus-kasus pertanahan yang ada di Pekalongan, apalagi gini ya kalau kita melihat sifat tanah itu kan terbatas. Nah, sedangkan kebutuhannya terus meningkat, padahal secara fisik jumlahnya udah gitu-gitu aja, nggak ada tambahan tanah. Terus dari sisi ekonomi itu terus menaik terus. Nah, itu yang kadang buat pembelajaran bagi kita semua terkait tanah pertanahan itu jangan diserahkan. Iya, kelihatannya sepele tapi berdampak besar Pak ya. Luas iya. Baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga atas informasinya seputar pelayanan di kantor pertanahan Kota Pekalongan khususnya pengaduan gitu Pak ya. Terima kasih juga Mbak. Ya, sehat selalu Pak Heru, semangat terus Pak ya. Semangat Mbak. Baik Sobat ATR BPN, bagaimana? Kira-kira sudah pada tahu ya bagaimana cara pengaduan layanan informasi di kantor pertanahan Kota Pekalongan. Demikian podcast kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, jaga selalu protokol kesehatan. Salam cetik. Salam cetik.